Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini kami akan mempresentasikan tentang adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Emre Prayoge, Raja Zaid Ibnu Jarier Ismail, dan rekan saya Anjasi Saroni. Penggunaan media sosial menurut Islam, yaitu dalam Islam dikenal ilmu akhlak. Ilmu akhlak mengatur dimensi-dimensi kehidupan sehari-hari, sebagaimana konsep etika. Etika berbicara tentang baik dan buruk. Konsep baik dan buruk dalam akhlak bertumpu pada wahyu, meskipun akal juga berkontribusi menentukan praktik etika. Dalam bahasa Arab disebut adab, atau kata krama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ranah praktis berteknologi, orang yang menyampaikan informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran. Hal ini memiliki pengetahuan dan kemampuan atas bagaimana. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk akhlakul karimah yang kontekstual dalam menggunakan media sosial. Terdapat beberapa tuntunan dalam penggunaan media sosial sebagai referensi untuk mencegah seseorang dari ucapan, pendengaran, penglihatan, hati, serta tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemungkaran dan kemaksiatan seperti ghibah, sombong, fitnah, dan bohong atau hoaks. Bahkan juga dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam meraih pengetahuan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata kunci tentang komunikasi negatif. Kata kunci tersebut pada saat yang sama juga mengisyaratkan tentang pentingnya sikap hati-hati, mawas diri, dan cerdas literasi tentang media sosial, serta tuntunan-tuntunan yang bijak yang mengedepankan etika daripada nafsu semata. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar, di mana menyampaikan informasi dengan benar ini tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilahnya yaitu gaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Termasuk dalam kategori ini diantaranya memperindah suatu kebohongan atau tazyin al-kiz, orang yang senantiasa jujur, sehat, siddiq, dan merupakan salah satu jalan menuju surga. Adapun orang yang suka berbohong disebut al-kiz atau kazab, dan celakalah bagi orang-orang yang suka berbohong, karena hanya akan menjerumuskan diri kepada perbuatan dosa yang mengarah ke neraka. Yang ketiga yaitu menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajassus. Dalam bahasa hukum, penyampai informasi melalui media sosial hendaknya memegang teguh asas praduga tak bersalah. Prasangka yang tidak berdasar dapat membahayakan karena dapat memicu bullying dan pembunuhan karakter. Selanjutnya yaitu meneliti fakta. Untuk mencapai ketetapan data dan fakta, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang diperoleh agar tidak terjadi ghibah, fitnah, dan tajayus. Tajassus berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini seperti yang tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Sementara itu, ghibah adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain dalam surah Al-Hujurat ayat 12.
Mencari kesalahan orang lain dan menjunjing termasuk dosa besar, dan para pelakunya harus segera bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika informasi yang disebarluaskan di media sosial terindikasi sebagai berita bohong atau hoak dan merupakan fitnah belaka, maka pihak yang membuat berita maupun menyebarluaskannya dapat dikategorikan sebagai orang yang munafik. Perbuatan fitnah lebih berbahaya dari perkara pembunuhan, sedangkan pembunuhan merupakan perbuatan dosa besar. Selanjutnya iaitu menghindari naminah atau mengadu domba. Naminah atau mengadu domba maksudnya membawa suatu berita kepada pihak tertentu dengan maksud untuk mengadu domba pihak tersebut dengan pihak lain. Naminah juga dapat berarti provokasi untuk tujuan tertentu. Sebaiknya seorang Muslim berhati-hati ketika mendapatkan berita melalui media sosial dan tidak terburu-buru men-share berita-berita yang belum diketahui kebenarannya. Jika telah diketahui kebenarannya, berita tersebut hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah berita tersebut memberikan manfaat atau justru mendatangkan madarat, mendatangkan ghibah maupun fitnah, serta mendatangkan ketenteraman atau justru menimbulkan kekacauan. Selanjutnya, menghindari sukriyah. Sukriyah berarti merendahkan atau mengolok-olok orang lain. Mengolok-olok merendahkan orang lain, mencaci maki atau melakukan tindakan penghinaan dapat menumbuhkan kebencian. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan bahawa Allah melarang orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan, mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih mulia di sisi Allah. Dengan mengolok-olok orang lain, mencaci maki, menghina secara langsung, apalagi dengan men-share ke media sosial yang dampaknya lebih luas lagi, justru dapat membongkar aib diri sendiri, bahawa orang tersebut suka mencaci maki, menghina, tidak punya sopan santun dan tidak beradab, karena hal-hal yang di-share merupakan cerminan jati dirinya. Kita harus bijak dalam bermedia sosial. Setiap Muslim hendaklah bijak dalam menggunakan media sosial dengan mengedepankan etika, logika, dan perasaan, serta berbagi nasihat yang baik, bijak, dan ikhlas. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yaitu yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka yang dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, menghindari hal-hal negatif di media sosial. Setiap Muslim hendaklah menghindari upload atau men-share foto atau video berpose vulgar atau berkonten pornografi, berlebihan dalam bersukacita, mengeluh, hingga berdoa di media sosial. Dalam keseharian sudah menjadi hal yang lumrah seorang mengupload foto maupun video, namun seolah-olah hanya mengumbar kecantikan maupun ketampanan atau kesuksesan yang mengedepankan sifat ria dan ingin dipuji orang lain. Hal-hal demikian seharusnya dihindari, terlebih jika yang diupload berkonten vulgar dengan mempertontonkan aurat. Mengeluh di media sosial tidak akan memberikan manfaat, tidak akan mengubah apapun, apalagi jika hanya karena ingin dikasihani. Hal tersebut justru akan membuat orang menganggapnya sebagai orang yang mudah menyerah, tidak percaya diri, dan tidak bersyukur kepada Allah. Hal ini seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan atau dalam kurung ini harta, ia jadi kikir. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim harus menjunjung tinggi adab maupun etika dalam bersosialisasi dengan sesama manusia, kapanpun dan dimanapun berada, termasuk etika bersosialisasi dengan menggunakan media sosial.
Seorang muslim juga harus menghormati orang lain sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perbuatan yang dikerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Media sosial Media sosial sekiranya digunakan dengan baik, dengan bijak, bertanggung jawab. Jika media sosial digunakan dengan baik dan bijak, dapat terhindar dari perbuatan menyakiti orang lain, bahkan orang lain dapat merasakan senang dan terhibur. Banyak manfaat yang didapatkan dari menggunakan media sosial dengan serta mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung seorang yang menggunakannya dengan baik atau tidak. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Sekian yang bisa disampaikan. Jika ada kekurangan, itu dari teman saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.